Seneng banget ya. Seru banget. Selamat malam semuanya. Sekali lagi boleh selamat malam semuanya. Yeay. Senang sekali selamat datang di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Wow. Seru ya. Semangat semuanya, sehat apa kabar? Apa kabar? Yeay, senang sekali ya kalau akhirnya malam hari ini kita berkumpul lagi dalam program yang selalu dinanti Semarak Satria. Saya Cynthia Rompas. Saya Alif Rivelino. Saya tadi melihat bapak-bapak di sana ada riff joget keren sekali, tepuk tangan. Cuman Bu Bos, Ya. Bu Bos mohon maaf bapak-bapak semua, saya mau ngasih tahu itu bawahnya kan plafon ya. Tadi bapak lompat-lompat teman bapak dua masuk basement itu tadi. Maaf ya, hati-hati. Lompat bapak masuk basement tadi. Hempaskan, Iya. hempaskan. Ya, tapi Karena kita hati-hati. harus bahagia. Benar. Gitu ya. Biar lebih semangat, gimana kalau kita yel-yel? Boleh? Yeay. Wis. Silakan Pak Widi. Oh, Alif. Pak, Bu, Aduh, mohon. semangat sekali, seneng banget ngeliatnya. Bukan gitu Bu Bos, mohon maaf bener Pak, jangan terlalu semangat. Kenapa? Itu udah hilang 2 sampai basement 3 Pak. Tadi huha-huha kameramen saya ketampol. Bang, udah geseran sini ada Bang. Ya semangat banget tadi. Tapi saya lebih seneng kalau semangat gini. Gak Seneng? apa-apa. Gak apa-apa rusak sedikit, yang penting semangat membara. Mantap sekali, tepuk tangan untuk kita semua di sini. Oke, di Semarak Satria malam ini kamu tahu nggak Apa? tamu-tamunya siapa saja yang akan hadir, Alif? Bu Bos, hari ini tuh kedatangan banyak narasumber hebat. Mau saya kenalin nggak? Mau dong, Oke, nggak sabar justru. kita yang pertama kita punya narasumber hebat, boleh minta tepuk tangan untuk Brigjen TNI Fitri Taufik Sahari. Tapi sebelum kita sambut Ya. Pak Kadin masuk ke sini, kita punya ada tayangan VT yang harus kita tonton bersama-sama. Silakan kita lihat tayangan VT berikut Yuk ini. kita nonton. TNI Angkatan Darat saat ini tengah menyusun dan menata sistem informasi TNI Angkatan Darat yang terintegrasi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, kita tidak bisa terlepas dari jaringan internet atau yang kita sebut dengan Internet of Things. Bahkan sekarang, seluruh alutsista TNI Angkatan Darat memerlukan presisi informasi sehingga dapat melaksanakan manuver dan operasi dalam rangka mencapai keunggulan. Dalam rangka meningkatkan tugas pokok TNI Angkatan Darat, Divinpolata menyiapkan data dari mulai mengumpulkan, mengolah, kemudian menyajikan kepada unsur pimpinan dalam rangka proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Wow, senang Wow. sekali. Tamu kita malam hari ini di Semarak Satria dari Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat. Dan sudah hadir bersama kami di studio. Selamat malam dengan Brigjen TNI Fitri Taufik Sahari, Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Pokoknya semangat terus ya? Oke. Semangat 55. Semangat 55. Apa itu Pak? Apa tuh 55? Mohon maaf, selama ini saya dengar semangat 45. Kalau 55 apa itu Pak?
5 load and 5 clear. Load and clear. Keren. Nah, dengan Pak Kadis nih, terima kasih sekali lagi sudah datang. Ini kok prajuritnya semangatnya benar-benar luar biasa loh. Ini tenaganya ada 2000% kayaknya ya. Prajurit yang hebat adalah prajurit yang terlatih. Dan kita alhamdulillah sampai saat ini masih berupaya untuk berlatih dan berlatih terus. Oke, tapi saya mau langsung ngobrol aja nih, Liv. Pak Fitri, ini kan banyak masyarakat ya yang mungkin belum tahu nih soal Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI AD. Mungkin bisa dijelasin dong secara singkat seperti apa sih sebenarnya, Pak Fitri? Jadi sebetulnya militer itu tidak bisa lepas saat ini dari Internet of Things. Sekarang malah berkembang IOTM, Internet of Military Things. Artinya semua kegiatan kita termasuk alutsista kita sudah berdasarkan komputerisasi. Kemudian sebetulnya kita itu mendapatkan perintah atau perhatian dari pimpinan Angkatan Darat sejak April tahun 73. Pada saat Rapim saat itu kasatnya adalah Bapak Umar Wirahadikusuma, Jenderal TNI Umar Wirahadikusuma. Kemudian pada Rapim itu disepakati bahwa TNI Angkatan Darat harus mulai menerapkan sistem komputerisasi. Oke, jadi kenapa? sudah dilakukan langsung. Karena organisasi kita tuh sangat besar, Mbak. Personil dari Sabang sampai Merauke, apalagi saat itu masih kotama-kotamanya, satuan jajarannya masih banyak. Kemudian personilnya itu sangat dinamis. Nah, apabila tidak ditata dengan sistem komputerisasi, pergerakan personil ini tour of area, tour of duty, ditambah lagi dengan prajurit-prajurit yang baru masuk. Nah, ini sulit untuk dideteksi atau dihitung berapa sebetulnya kekuatan prajurit TNI Angkatan Darat. Oke. Demikian pertamanya. Jadi memang sudah menyeluruh sekarang computerized gitulah ya Pak ya, dan semuanya datanya jadi sudah lengkap. Gitu, oke. Tapi Pak, saya penasaran nih Pak, bener. Tugas pokok dan fungsinya tuh sesungguhnya dari susah lagi singkatannya ya Allah. Ini salah ngomong sih, Taubat ini Pak, saya Pak, bener Pak. Ini gimana bisa masuk ke TNI? Mohon maaf Bu Bos, boleh diulang Bu Bos sekali lagi. Dong. Tadi kan udah di training, kamu gimana? Aduh, dipelototin lagi sama Pak Brigjen ya Allah. Silakan. Pak, tugas pokoknya dari Disinfolahtat itu sebenarnya apa sih Pak, pokok dan fungsinya Pak? Baik, jadi Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat lahir berawal dari Rapim TNI Angkatan Darat tahun 73 tadi, kemudian ditindaklanjuti dan berproses terus. Akhirnya keluarlah Kepkasad nomor 275 angka Romawi 3 tahun 1976 dengan nama Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat. Jadi dulu nama pertama awalnya Dispulahta. Nah, kemudian berkembang. Nah, tugas pokok kita kemudian dirubah lagi menjadi pernah Disinpolahta, pernah menjadi Disispoad, kembali lagi ke Disinpolahta. Oke. Ada 6 tugas pokok utama kita, ya. Yang pertama adalah pembinaan fungsional. Ini lebih kepada pembinaan personil, material, organisasi. Kemudian berikutnya adalah pembinaan sistem informasi, administrasi maupun untuk dukungan operasional. Nah, ini menyelenggarakan pengolahan data elektronis, Mas Alif ya. Dari mulai sistem informasi perencanaan, anggaran, kemudian personil, material, dan logistik. Kemudian untuk dukungan operasi ini ada sistem informasi intelijen, teritorial, operasi, dan latihan. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga itu pembinaan material. Jadi material sistem Inpolata itu ada banyak Mbak, ada 4 kurang lebih penggolongannya. Seperti misalnya adalah sistem informasi untuk Alsintor, kemudian material sistem informasi untuk alat presentasi multimedia. Oke. Kemudian berikutnya lagi adalah untuk alat perbengkelan, dan yang terakhir adalah untuk jaringan komunikasi data. Ini lebih kepada infrastruktur jaringan lokal area network. Ini banyak juga sebenarnya tugas pokoknya ya, mencakupnya banyak sekali ya. Berat dan juga fungsi ya, Pak. terakhir yang keenam itu informasi dan telematika. Telematika itu dalam rangka mentransfer data dari markas ke markas. Nah, ini yang kita harus bergantung kepada satuan lain di Angkatan Darat, yaitu Pusat Perhubungan Angkatan Darat. Oke, jadi selain banyak tugasnya, ini juga sebenarnya detail sekali sebenarnya ya, tugas pokoknya dan semuanya tuh. Ngerti Alif?
Paham dong. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fitri. Tapi saya masih banyak sebenarnya yang pengen saya obrolin, pengen saya tanyain ke Pak Fitri. Tapi kita jeda dulu dan saya juga mau kasih tahu nih Alif. Kalau di Instagramnya Semarak Satria _Kompas TV itu ada kuis. Nah untuk teman-teman semua pemirsa bisa lihat nih di Instagram @SemarakSatria _Kompas TV. Nanti hadiahnya menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Masih di Semarak Satria, Semarak Indonesia. Oh. Senang sekali karena malam hari ini saya masih akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Fitri dari Kepala Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat. Tadi sudah dijelaskan secara singkat apa sih tugas pokok dan fungsinya. Bahkan sempat beberapa kali berubah nama. Ternyata ini karena disesuaikan dengan tugasnya itu ya Pak Fitri ya. Nah Pak Fitri ini kan berkembangnya zaman semakin canggih. Teknologi juga semakin update gitu ya. Tantangannya kan pasti banyak. Apalagi untuk menghadapi hacker-hacker. Ini gimana nih? Jadi saat ini justru itulah yang paling banyak. Jadi Angkatan Darat sendiri setiap bulan, setiap minggu bahkan hariannya kami analisis. Itu hariannya itu hampir 5.000 serangan hacker ke tempat data center kami sendiri, ke sistem aplikasi TNI Angkatan Darat. Maka dari itu kami sering berkoordinasi dengan Pusansiad di lingkungan Angkatan Darat, yaitu Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat, kemudian dengan Satuan Cyber TNI untuk Mabes TNI-nya, kemudian juga dengan BSSN, kemudian juga dengan Kominfo dalam rangka menanggulangi serangan-serangan cyber ini. Oke. Nah, tapi kalau saya nih Pak, bener saya penasaran. Kalau setahu saya kan ya Bu, maaf ya ini kalau saya salah jangan dihukum Bu ya. Setahu saya kalau tentara kan perangnya tembak-tembakan nih Pak. Kalau Bapak kan di belakang komputer Pak sama teman-teman semua. Apa gimana gitu peran apa Pak kalau dalam operasi perang Pak? Baik, Mas Alip, Mbak Cynthia. Sejak tahun 2010 itu pasukan Cina yang sedemikian besarnya membentuk pasukan Blue Army. Blue Army ini tugasnya adalah justru melaksanakan serangan cyber terhadap negara-negara lawannya. Ya, cyber ini dari mulai pendeteksian, kemudian melaksanakan identifikasi sampai nanti terakhirnya serangan. Nah, jadi kira-kira perang saat ini justru sejak 2010 trendingnya sampai saat ini itu lebih kepada perang cyber. Cyber. Setiap detik, setiap saat ya, bukan lagi ada tahap persiapan, perencanaan, tidak ada. Setiap saat Pak? Ya, setiap betul. Detik. Ini lagi pada perang nih sekarang nih enggak? Setiap detik. Jadi lebih ini ya Pak sebenarnya ya. Karena nggak ada tanda-tandanya berarti kan. Kalau kita perang secara langsung gitu kan bisa tahu tuh siapa yang datang. Kalau ini nggak ada waktunya, nggak ada apa, bisa tiba-tiba langsung menyerang gitu ya Pak. Betul. Maka dengan demikian Angkatan Darat juga membentuk Pusat Sandi dan Cyber Angkatan Darat. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, maka tugasnya adalah melaksanakan pengamanan terhadap sistem informasi. Baik terhadap infrastruktur data center, kemudian terhadap sistem data, sistem aplikasi, juga terhadap jaringan komunikasi datanya. Jadi ada 4 tugas pokok pengamanan sistem informasi. Oke, cocok. Ini Bu Bos, cocok. Ini saya dari tadi ngelihat peran-peran ini udah Pak, rekrut saya Pak jadi TNI sekarang Pak. Cuma saya mah tiap hari, tiap menit saban hari depan komputer saya bener Bu. Ini tesnya lebih susah loh Liv. Lah saya tiap hari depan komputer. Ngapain main game? Main Facebook. Download Pesos ID. Facebook ya? Iya. Liv, tapi saya penasaran loh sama Apa? Pak Fitri loh. Ini kalau boleh tahu nih Pak Fitri. Bisa gak sih diceritain ke kita kira-kira dulu perjalanan karir Pak Fitri gimana ceritanya bisa sampai ada di Dinas Informasi ini Pak. TNI Bahkan Angkatan sekarang katanya Pak Fitri udah bintang 1 Pak ya. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, untuk Pak Fitri lah. alhamdulillah. Mungkin kalau saya ceritakan panjang sekali, tapi mungkin secara singkatnya, saya lahir dan besar di Kota Bandung, tepatnya di Bandung bagian selatan, yaitu di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung.
Kemudian saya SD, SMP, SMA juga di Margahayu. Kemudian saya lulus SMA tahun 91. 91 saya mengikuti tes masuk Akademi Militer. Tahun 91 saya masuk, rangkaiannya cukup panjang. Yang saya ingat dari bulan Maret sudah mulai tes, sampai berakhir tesnya di Akmil secara terpusat bulan Juli. Kemudian 1 Agustus 91 saya masuk dan dilantik menjadi calon prajurit taruna. Kami pendidikan kurang lebih 3 tahun. Kemudian 28 Juli 94 kami dilantik di Istana Negara oleh Presiden. Saat itu Bapak Presiden Bapak Soeharto. Kemudian setelah 94 lulus saya mengikuti pendidikan kecabangan komunikasi dan elektronika, atau kalau di Angkatan Darat kecabangan perhubungan. Saya di Cimahi 1 tahun. Kemudian tahun 95 bulan Agustus ditutup. Tanggal 12 Agustus 95 saya bergabung masuk ke Komando Pasukan Khusus. Yaitu jadi dari di Cijantung. tahun 91 Bapak memang sudah memantapkan diri ingin mengabdi pada negara gitu ya Pak? Ya betul sekali. Ya, sejak kecil saya selalu ingin menjadi tentara. Gitu ya. Puluhan tahun Liv mengabdi pada negara. Tantangan terbesarnya apa Pak selama mengabdi? Kalau yang saya rasakan tantangan terbesarnya adalah kita harus disiplin. Jadi kita harus melawan keinginan-keinginan pribadi kita yang bertentangan dengan disiplin dan aturan. Itu yang paling berat. Ya. Karena perang melawan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Tapi kalau ngomongin tantangan, saya punya, ini maaf nih Pak, saya punya surprise buat Pak Taufik nih, bener maaf nih Pak ya. Nih saya punya surprise sedikit nih buat Pak Taufik nih. Nah silakan. Saya punya surprise buat Pak Taufik. Nah, kakak ini, Bapak ingat gak? Bukan ya, bukan kakak ini ya, saya kira ini surprise ya Bu. Langsung itu Ibu Komandan langsung melotot tadi. Bercanda Bu saya Bu. Saya punya surprise buat Pak Kadis, mau Pak Kadis yang buka apa saya Pak? Aduh. Boleh dibuka? Buka. Oke. Ya, waduh, apa nih Pak? Boleh ditunjukin ke kamera sedikit Pak? Wah. Boleh diceritain, ini pasti ada historinya nih. Mungkin istri saya lebih tahu kali ya. Boleh dong. Boleh mana? Ibu boleh kita undang ke sini atau mau cerita dari kita undang? Boleh. Ibu. Boleh kita tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Adita naik ke atas panggung. Monggo Bu, monggo Bu. Silakan. Aduh. Silakan duduk sebelah Bapak. Ini kalau pendampingnya secantik ini mah pasti deg-deg setiap tahun ya Pak ya. Gimana dong ceritain Bu, itu kain apa sih Bu? Ini kain Timor. Kain Timor? Kain Timor. Jadi ketika suami saya tugas operasi, sampai selesai jajak pendapat di tahun 1999. Boleh dipegang boleh sambil dipegang. Pada penasaran nih. Soalnya ini kalau saya cium nih Pak, boba cinta pertama, iya. Sudah sangat lama sekali. Jadi dari tahun 94, katanya ada ukiran nama Bapak di situ. Ukiran nama saya. Oh, ukiran nama Ibu dikasih ke Bapak supaya nggak pindah ke lain hati. Oke. Nah. Dipakai Pak. Oh, ini My Honey. Dibuka. Ada My Honey. Ada bacaannya nih, Liv. Ada bacanya. Ya. My Honey. Boleh dilihatin ke kamera sedikit Pak. Boleh saya bantu pegang ya. Iya. Panjang ini Pak. My Honey, Adita Anggraini Armediati. Aduh. Sebenarnya ini kiriman dari suami ketika dia sedang tugas operasi di Timur Timur. Oh, jadi Bapak saat itu lagi bertugas, ngelihat kain ini, ingat Ibu, langsung dituliskan nama Ibu gitu ya Pak ya? Di pesan lama, berbulan-bulan. Oke, jadi ada tulisannya tadi, Liv. Pre-order. Pre-order berarti Pak. Mike ya Pak? Saat itu belum menikah, kebetulan waktu saya tugas di Timur Timur, kami sering patroli. Saya waktu itu di Satgas Tempur Detasemen 4, Raja Wali 4. Kami bertugas, saya mulai dari mendarat di Timur Timur bagian barat, kemudian kami berjalan ke tengah, terus kami ditempatkan di pos PKK. Saat saya jalan-jalan ke kampung-kampung, ada mama-mama sedang menyamak ini, kemudian saya tanya,
rupanya buatnya lama dan agak mahal. Jadi saya harus menabung dulu beberapa kali sisa uang makan operasi. Ya ampun. Terus saya tuliskan ini untuk calon istri saya, Oke. tolong dibuatkan. Kurang lebih 3 bulan baru jadi. 3 bulan Ya. baru jadi. Dan makannya harus diirit dulu berarti ya Pak saat itu ya Pak? Wow, itu pengorbanan loh. Karena kan benar-benar bagaimana Bapak begitu mencintai Ibu dan ingin meminang Ibu gitu ya. Dan Alhamdulillah. Bu Bos dan semua pemirsa di rumah maupun yang ada di studio, saya punya ada info menarik nih. Apa tuh Alik? Katanya pertama kali ketemunya itu adalah cerita waktu itu Ibu pernah mengisi acara sebagai penyanyi waktu itu ya. Wow. Saat Bapak ini lagi ngadain acara gitu Pak ya, bener ya? Pada saat itu beliau jadi ketua panitia. Oke. Oh. Penyanyi yang harusnya tampil hari itu tidak bisa hadir. Jadi kami didadak untuk mengisi acara. Oke. Jadi sayalah yang mengisi acara di situ. Jadi Ibu yang menyanyi? Ibu yang Iya. Wow, berarti suara Ibu Berarti Dita bagus Ibu. banget nih. Sudah banyak cerita, ini juga yang lain udah pada nggak sabar kali ya. Kita mau denger suara mana sih yang menghipnotis Bapak ini, boleh Pak ya? Langsung kita sambut, ini dia penampilan dari Ibu Adita Anggraini Armediati. Tera jana Tera jana Ini lagunya
Terima kasih, selamat malam. Oh, tepuk tangan dulu dong. Tadi kita udah saksikan penampilan dari prajurit berprestasi. Wow, itu keren banget loh. Sudah ada Mayor Iman Hidayat dan juga Kapten Dani. Dua prajurit berprestasi yang sangat handal. Ini bela dirinya udah gak diragukan lagi nih. Dan juga sudah ada Letkol CHB Kuat Dwi, prajurit veteran Satgas Perdamaian Tepuk tangan. US. Wow. Saya tadi Seneng dari ya kalau deket ataupun duduk bersama dengan prajurit-prajurit berprestasi. karena bukan hanya prajurit-prajurit ya. Tapi? Tadi Ibu Kadis juga ternyata dulu berprestasi Bu ya, bener ya. Ibu pernah jadi Bintang. tahun 96 juara 3 bintang televisi di Jakarta Barat Bu ya. Tepuk tangan buat Ibu Kadis dong. Memang kita hujan prestasi di sini Hujan ya Liv ya. prestasi, Tadi kita udah dengarkan juga tuh alunan lagu suaranya Ibu. Dan juga sekarang tadi kita lihat penampilan dari kedua prajurit taekwondo. Jadi ini berapa lama latihannya? Kalau kita memang, kalau saya pribadi dari SMP. Dari SMP, Dari SMP. memang sudah jadi anggota taekwondo gitu ya? Siap, siap. Oke, kalau Pak Dani? Kalau kami itu sebenarnya penggemar bela diri, cuman yang sampai saat ini masih dipakai itu taekwondo. Oke, jadi kalau Kapten Dani bela diri apa aja nih yang sudah? Sebelumnya, tahun Sebelumnya? 2001, Oke, pas masih zaman SMP juga. iya. Tapi emang kan ngurusinnya sebenarnya apa tadi hacker, Iya. pengamanan data, perlu juga bela diri. Iya, salah satunya saya menekuni sampai sabuk hitam dan alhamdulillah sekarang dan 5. Saya berpikir Sabuk hitam 5. Dan 5, sabuk hitam dan 5 pula. Udahlah Sabuk kau 5. pasti kalah. Mohon maaf ini ban hitam saya ban serpa panjang kemarin. Saya lihat di sini. Gimana? jadi saya semua berpikir saya punya niat mau jadi tentara waktu itu. Saya mikir jadi tentara nanti kalau pas seandainya waktu itu saya tidak tahu seandainya saya lulus masuk batalion jadi pasukan tempur, munisi habis, musuh di depan muka. Saya mesti gimana mau bilang mama? Nggak mungkin.
saya harus lawan dia. Memang kita dibekali di militer, ada bela diri militer. Tapi saya merasa apabila saya dari luar sudah siap dengan bela diri, di militer saya yakin lebih menjiwai, artinya lebih menikmatilah bela diri ini. Oke, tepuk tangan dulu dong. Iya Chan. Jadi memang sudah panggilan hati ya. Jadi staminanya tetap terjaga ya. Tidak terkalahkan ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Lawannya 5, yang 2 kabur. Ya. Oke, saya akan ke Letkol CHB Kowat Dwi. Ini prajurit veteran Satgas Perdamaian UN ya. Betul, Mbak. Boleh disapa dong, ini juga ada tamu-tamu veteran pasukan PBB nih. Ada. Wah. Tuh. Dadah Pak, ke TV Pak. Iya. Keren Terima sekali. kasih loh sudah membawa perdamaian, misi perdamaian tak hanya di Indonesia tapi di dunia ya. Betul. Kalau bicara soal PBB. Nah Bu Dwi mungkin bisa diceritain dong pengalamannya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Jadi selain pasukan PBB yang kita kirim dari Indonesia juga mengirimkan pasukan dari military staff dan military observer. Nah, kami kebetulan ditunjuk untuk berangkat ke misi di daerah di Irsi Kongo, yaitu sebagai military staff. Tugas kami di sana sebagai MPO6, yaitu mengurusi salary Mbak. Jadi kita mengurusi gaji di area Afrika, khususnya di DRC Kongo. Demikian Mbak. Wow. Tepuk tangan ini. Sampai gaji-gaji di Kongo diurusin. Ini ngurusin gaji semua prajurit dari beberapa negara gitu ya? Betul. Oke. Wah, Saya- repot juga ya, kursusnya beda. Nah itu dia, maka penasaran saya. Kalau ini kan kita fokus tadi, ada yang di belakang komputer, Ya. ada yang bela diri. Nah kalau Ibu kan berarti urusannya sama luar negeri nih Bu ya? Betul. Nah ada nggak pengalaman apa gitu Bu yang berkesan yang bisa di-share ke teman-teman di rumah maupun yang di studio Bu? Baik, kalau pengalaman kami banyak ya Pak ya, Pak Alif. Karena kita kebetulan kan 1 tahun itu di masa kami bertugas itu ada pandemi juga 1 tahun. Sehingga kami 1 tahun di daerah misi. Tentunya kami yang sudah berkeluarga yang jarak waktu kurang lebih 6 jam. Sehingga ada rasa rindu yang mungkin tidak bisa kita setiap saat untuk Ungkapkan, video call bisa atau langsung, ya. telepon. Terutama untuk anak. Itu sih Mbak. Semarak Satria, Semarak. Seneng banget karena di segmen ini adalah segmen yang saya tunggu-tunggu. Karena saya bisa berdampingan dengan prajurit-prajurit untuk bermain games. Prajuritnya seharusnya ada 4, tapi ini prajurit dadakan. Alif, gimana siap ya? I love you. Oh. Di segmen ini Alif sangat beruntung sekali karena berpasangan dengan Mbak Eni. Dan di kelompok yang satunya sudah ada Mas Vicky dan juga Mbak Gracia. Saya punya games ya. Ini gamesnya namanya adalah tiup ubun-ubun. Nah, bisa nggak niup ubun-ubun? Kayak bayi ya ditiup ubun-ubunnya ya biar tidurnya enak gitu kan. Gimana? Bu Bos mohon maaf, untuk melatih kekompakan tim, izin Pak Kadis, boleh Mbak ini belakang saya? Nah, latihan jadi makmum. Ya. Ya, Alif dari off air sampai on air beneran dia modus ya. Mohon maaf, Mbak Eni udah ada abangnya kan di depan ya? Udah nunggu nanti tinggal ditunggu aja Oke, di depan ya. Alif hati-hati nggak bisa pulang ya Alif. Oke, saya langsung mulai game aja sebelum si Alif tambah modus ya. Ini gamenya masing-masing silahkan pegang 1 balon. Ya oke. Jadi peraturannya ada beberapa poin nih. Peraturannya mudah sekali, personil akan dibagi dalam 2 tim dan saya akan lead untuk sesi games ini. Masing-masing anggota membawa 1 balon yang belum ditiup.
Terdapat 3 buah gelas untuk masing-masing tim yang secara bergantian mendorong gelas tersebut dengan angin yang ada di dalam balon sampai garis finish di arena yang sudah dibuat di atas meja. Gelas harus sampai ke garis finish, setelah itu lanjut ke gelas dan pemain selanjutnya. Jika gelas jatuh maka diulang dari garis start. Waktu hanya 2 menit, tim yang paling dulu memasukkan ketiga gelas di garis finish yang keluar sebagai pemenang. Sudah paham? Oke. Tepuk tangannya untuk tim A. Tepuk tangannya untuk tim B. Gimana kalau kita mulai sekarang? Oke. Hitungan mulai dari saya. Di tim A siapa yang akan mulai duluan? Oke, Mas Vicky akan mulai duluan. Tim B, Mbak Eni atau Alif yang akan mulai duluan? Sendiri-sendiri dulu. Sendiri-sendiri dulu. Oke, abang lawan abang gitu ya. Biar saya lawan abang tapi malah tegang banget ya mau ijab kabul ya. Oke, tunggu. Hitungan dimulai dari saya ya. Alif tunggu Liv, belum boleh. Oke, dipegang masing-masing setelah sebutan angka 3 baru mulai ditiup ya. Yang nyolong garis start atau hitungan start bisa didiskualifikasi. Oke. 3, 2, 1, tiup. Ayo. Ulang lagi. Kalau jatuh ganti orang, silakan. Tim A, tepuk tangannya untuk tim A. Ayo tim B, tepuk tangannya. Oke. Ya, oke. Sampai berhenti di sini ya, nggak boleh ditekin ya. Liv, pendek-pendek banget Liv. Iya. Woi, tim A, tepuk tangan tim A. 1 menit lagi. Ulang, hati-hati. Ayo dikit lagi. Alif nggak boleh. Tunggu ya, tunggu. Alif nggak boleh ganggu curah. Nggak boleh. Udah, oke Alif nggak boleh. Ayo satu lagi Alif ganti. Ayo. Dikit lagi, belum masih ada di garis. Ya, kan di dalam kotak Pan. Kan di dalam kotak, bukan di dalam garis Pan. Gimana? Siapa yang menang? Pak Kadis, siapa yang menang Pak? Tim A. Mohon maaf ya, tadi Anda soalnya ini curang. Udah closing Bu Bos, napas habis Bu Bos. Kenapa? Napas saya pindah ke balon semua Bu Bos. Tenang. Kita tepuk tangan dong untuk kedua tim. Udah. Mbak Eni walaupun kamu kalah di pertandingan ini tapi kamu menang. Jadi ibu dari anak-anakku. Mundur. Terima kasih Mbak Eni. Aduh, terima kasih sekali lagi. Oke, tadi sudah kita lihat ternyata emang kekompakan. Bener. Ini 2 anggota prajurit kompak, nggak pakai curang. Kamu tadi itu. Bukan harus curang tadi salah. Sportif dong. Udah Bang, maaf Bang, bercanda Bang tadi Bang. Saya kan nggak mau kalah depan Mbak Eni. Tapi Mbak Eni jangan lupa kemana-mana pakai sepatu, oke? Karena... Saya mau mastiin surga dari anak-anak aku ada di telapak kaki kamu. Terima kasih Mbak Eni. Iya, oke Alif. Nanti abangnya saya suruh masuk ke dalam.
Maaf bang. Aku nggak yakin kamu bisa pulang loh hari ini. Lagi Aku Mbak nggak ini- yakin kamu bisa, ibunya Alif mohon maaf kalau hilang. Lagi Mbak ini cantik banget, nomor HP-nya kalah cantik bener Mbak. Ya, oke. Baik, Alif udah berusaha ya. Udah. Tapi saya senang sekali Alif karena di Semarak Satria kali ini begitu meriah, Betul. begitu terasa semangatnya dan kita semua bisa berkumpul di sini dengan sukaria. Terima kasih banyak, kami doakan semoga para satuan ini sehat-sehat selalu, bahagia selalu, rizki melimpah selalu, dan kita doakan semoga Bapak Kadis dan Ibu Kadis langgeng hingga maut memisah